Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya barusan melihat video terkait 6 syuhada Laskar FPI pengawal Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab oleh oknum polisi divonis bebas tanpa bersyarat. Astaghfirullahaladzim. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Ini nyawa manusia. Bagaimana perasaan dari keluarganya korban 6 syuhada ini? Melihat putranya, saudaranya, adiknya dibunuh oleh oknum polisi. Dan keluarga korban ini dan para aktivis dan para lawyer menempuh jalur hukum sampai ke Komnas HAM sesuai prosedur yang ada tanpa melanggar hukum sekalipun. Bagaimana perasaan keluarga korban? Coba saya saja sebagai pemuda ini kan, bukan siapa-siapa dari 6 syuhada ini, begitu terenyuh hati. Dan saya sebagai pemuda juga bangga. Pemuda-pemuda pengawal Imam Besar ini, Habib Rizik bin Husain bin Syihab ini, melaksanakan tugasnya sebagai pengawal benteng seseorang yang ia cintai. Dan di situ ada keluarganya dari Habib Rizik dan menantunya. Namanya pengawal otomatis membentengi, melindungi. Tidak lebih daripada itu. Apalagi sampai mencelakai yang ada di sana, tidak mungkin. Tugasnya hanya mengawal. Nah, di situ ada mobil seseorang yang ingin mengejar, mendekati. Otomatis sebagai pengawal bertanya-tanya, ini siapa? Kok sampai ingin mendekati seseorang yang kita kawal ini? Mungkin teman-teman semua sudah melihat berapa tahun yang lalu rekaman suara dari 6 syuhada ini. Begitu gembira, senang, tidak ada rasa kecemasan, takut sekalipun bahwasanya sebentar lagi akan syahid, akan dibunuh. Yang sebelumnya pernah Habib Rizik katakan, Habib Rizik tidak mengira dan menduga bahwasanya itu oknum polisi. Sampai segitunya di jalan dikejar-kejar. Insya Allah Habib Rizik ini taat akan hukum. Memang Habib Rizik di saat dipanggil, beliau tidak hadir karena sakit. Kan ada panggilan sekali, 2 kali. Memang panggilan pertama Habib Rizik tidak hadir karena sakit. Tapi tidak harus untuk diikutin, dibuntutin. Mungkin kalian di dunia selamat. Tapi pengadilan bukan hanya di dunia, tapi kelak ada pengadilan akhirat. Dan hidup kalian tidak akan tenang, tidak akan mulus sebagaimana mestinya. Semua apa yang dilakukan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ada yang di lapangan, bagian eksekusi, dan otaknya
kalian tidak akan tenang hidup kalian. Bagaimana coba perasaannya keluarga korban ini mendengarkan bahwasanya dua oknum polisi ini divonis bebas? Ini akan saya tampilkan video dari keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhada, biasa dipanggil Akse. Saya orang tua dari Al-Maghfurlah As-Syahid Faiz Ahmad Syukur rahimahullah. Faiz Ahmad Syukur adalah salah satu daripada korban keganasan sekumpulan hewan buas yang kesurupan setan yang dikenal dengan tragedi kilometer 50 7 Desember 2020 yang lalu. Putra saya Faiz Ahmad Syukur, saya yakin 100% bahwa beliau, putra saya, hafalan Qur'annya lebih banyak daripada para pelaku pembunuhan, eksekutornya yang memberi perintah untuk melakukan eksekusi tersebut, dalang atau otak atau kreatornya, serta semua yang terlibat di dalam kasus biadab dan keji ini. Hafalan Qurannya Faiz Ahmad Syukur jauh lebih banyak dari kalian. Kemudian di dalam kehidupannya sehari-hari, Faiz Ahmad Syukur itu sedang kuliah. Dan kuliah ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya, dan dia sedang menjalankan orang yang baik-baik saja. Dan beliau juga, Faiz Ahmad Syukur, tidak pernah punya rusuh atau resek di kampungnya sendiri atau di luar. Tanyakan kepada teman-teman sekampungnya, di sekolah, teman sekolahnya, seluruhnya, teman komunitasnya, komunitas silatnya, teman-teman pengajiannya, lain sebagainya, adakah yang pernah tersinggung atau diresein sama Faiz? Gak ada yang pernah. Itu bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia taat beribadah. Puasa Senin Kemis jalan terus. Faiz Ahmad Syukur orangnya baik. Sekeluarga menganggap dia baik. Keluarga besar kami menganggap dia baik. Kampung kami, silahkan Anda tanyakan sendiri di kampung kami. Bagaimana? Pernah gak Faiz jahat sama orang sekampung? Berbuat jahat kepada orang sekampung kami? Atau di kampung, salah seorang orang di kampung kami? Pernah gak? Tanyakan. Enggak pernah. Dia orang yang baik-baik saja. Kemudian aktivitas sosialnya luar biasa. Pada waktu pandemi, dia bantu masyarakat untuk semprotin disinfektan ke kampung-kampung. Ketika ada bencana banjir, lain sebagainya di luar kota dan lain sebagainya, dia ikut sebagai relawan. Dia punya manfaat untuk bangsa dan negara ini. Sementara para pelaku pembunuhannya dan semua yang saya sebutkan biadab semua itu. Apa kontribusi kalian kepada bangsa ini? Gak ada. Kalau dibandingkan Faiz, kalian gak ada apa-apanya. Gitu. Jadi Faiz itu luar biasa. Dia ahli ibadah, dia juga penghafal Quran, dan kadang-kala dia gemar melantunkan azan di masjid-masjid dan musola-musola. Gimana saja. Dan sudah viral pula tuh azan terakhir Faiz yang beliau lantunkan, sudah viral ada. Dan memang orangnya baik-baik saja. Saya juga sebagai orang tuanya juga bangga mempunyai anak seperti Faiz Ahmad Syukur, nurut, baik, rajin, dan sebagainya.
Kemudian ketika putra saya disiksa secara keji, kemudian dibunuh secara biadab, tentu saja kami sebagai orang tua dan keluarga besar dari korban kilometer 50 ini sangat-sangatlah sedih dan kecewa, sangat-sangatlah marah. Karena tidak ada dasar dan landasan secara jelas apa sebabnya dibunuh, nggak ada. Ya, Habib Rizik melakukan perjalanan waktu itu dengan para pengawalnya, itu perjalanannya legal. Nggak ada perjalanan ilegal di sana. Habib Rizik pada saat itu tersangka pun bukan, ya kan? Lalu salahnya apa tiba-tiba dibunuh? Lah, coba sampaikan kepada saya salahnya apa? Sudahlah, udah kalian atur aja sendiri semau kalian. Kalian bunuh tuh anak-anak muda itu, kemudian kalian ngumpet di ketiak kekuasaan yang memang sengaja menyembunyikan kalian, ya kan? Emang sengaja mendukung kalian, mendukung pembunuhan ini, ya kan? Silahkan saja. Tetapi kami dari keluarga korban, orang tua korban, akan terus menuntut di dunia dan di akhirat. Jadi tuntutan kami itu tuntutan dunia, tuntutan akhirat, dan tuntutan dunia akhirat kepada kalian semua. Siapa? Para eksekutor, pelaku pembunuhan biadab ini, pembantaian dan penyiksaan biadab ini. Orang-orang yang memberi perintah, kepada kalian untuk membunuhnya. Kemudian dalangnya, kemudian semua yang terlibat, otaknya, semuanya yang terlibat. Kami akan menuntut kalian di dunia, di akhirat, dan di dunia sampai dengan akhirat. Dan saya tahu, yakin, 1.000.000% saya yakin, detik ini kalian sudah merasakan tuntutan kami itu. Betul tidak? Kalian sudah mulai merasakannya sekarang. Anak kalian, keturunan kalian, keluarga besar kalian, dan kalian sendiri sudah merasakannya. Tidak tentram hidup kalian. Hidup kalian di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kalian di dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kalian di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sadari atau kalian tidak sadari. Maka itu bertobatlah. Bertobatlah supaya selamat keturunan kalian, supaya selamat keluarga besar kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian, selamatkan dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kalian yang bisa menyelamatkan. Bertaubatlah dengan cara taubatan nasuha. Datang kepada kami keluarga, minta maaf. Ungkap kasus ini dengan sebenarnya. Siapa yang memerintah kalian? Siapa kreator dan dalangnya? Siapa semua yang terlibat? Ungkap, itu namanya taubat. Kalau tidak begitu, hancur kalian. Bukan kata saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menurut saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Balasan bagi mereka adalah jahannam khalidan fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Itu tuntutan akhirat. Dan pasti kalian sudah ditunggu oleh neraka jahannam di akhirat kelak. Wa ghadiballah, dan kalian mendapat kemurkaan Allah. Wa ghadiballahu alaih, dan mereka mendapat kemurkaan Allah. Wa la'anahu, dan mendapat laknat Allah. Dan mereka mendapat laknat Allah.
Wa'adallahu adzaban azima, dan untuk mereka telah disiapkan azab yang sangat pedih. Jadi kalian hidup sekarang dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sadar atau tidak sadar, kalian hidup dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian jalani hidup, sisa hidup kalian dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalian sadar atau tidak sadar. Bukan kata saya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Karena yang menderita atas pembantaian dan penyiksaan serta pembunuhan ini bukan hanya saya sebagai orang tua, tetapi keluarga besar kami. Neneknya, tantenya, omnya, sepupunya, keponakannya, seluruh keluarga besar. Maka yang akan mengena azab dan laknat ini termasuk keluarga besar kalian. Semuanya, para pelaku, orang yang memerintahkan, semua yang terlibat, dalang dan kreatornya, keluarga besar kalian kena semuanya. Keburukan Allah dan azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak peduli kalian percaya dengan Al-Quran atau tidak, saya tidak peduli kalian percaya dengan akhirat atau tidak, saya tidak peduli kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Bertobatlah. Dan kami meminta kepada keluarga dari para pelaku pembunuhan dan semua kreatornya ini, bertobatlah juga kalian. Dorong pelakunya untuk bertobat. Kami meminta kepada masyarakat secara umum untuk ayo bersama-sama kita tegakkan keadilan untuk 6 syuhada FPI yang dizolimi, yang sudah dibantai, dan negara diam. Dan Indonesia diam. Sudah beberapa kali saya katakan, kasus 6 syuhada FPI ini akan membuktikan apakah pengelola negara ini, pengelola bangsa ini adalah orang-orang yang beradab atau orang-orang yang biadab. Nanti kita lihat apakah sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Nanti kita lihat. Ini ukurannya 6 syuhada FPI. Itu tuntutan kami di dunia. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Seret pelaku, seret orang yang memerintahkan, seret dalang atau kreatornya, pemikirnya, think tanknya, seret semua yang terlibat di dalam pembunuhan ini dan hukum mati. Itu tuntutan kami. Ayo masyarakat, kita tegakkan keadilan bersama. Kalau untuk berharap kepada negara, wah sudah jauh. Ayo masyarakat umum, ayo kita tegakkan keadilan bersama-sama terhadap 6 syuhada FPI. Sudah ya, tambah saya terbawa tadi dengan. Oke, makasih. Sudah cukup dulu. Sudah cukup. Tadi udah ditutup belum? Belum. Jawab dulu tadi. Ditutup dengan salam. Ya, itu harapan kami dari keluarga korban penyiksaan sadis dan pembantaian biadab terhadap 6 syuhada FPI. Ya, mudah-mudahan negara kita tetap menjadi negara yang beradab, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, bertuhan, berkemanusiaan dan beradil dan beradab. Ukurannya apa? Ukurannya tegaknya keadilan terhadap pembunuhan 6 orang pemuda beriman ini, pemuda yang baik-baik ini, yang tanpa salah sedikit pun juga dibantai dan dibunuh. Jadi itu ukurannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, lain sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi asbab turunnya keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan video dari orang tua korban 6 syuhada. Habib Rizik ini perjalanannya legal. Tersangka pun bukan. Jadi dasarnya apa?
sampai membunuh pengawalnya. Beberapa minggu yang lalu, tiap daerah, pada waktu itu saya ke Madura, banyak baliho yang terpampang di pinggir jalan. Oke, banyak yang nyinyir. Ada yang mengatakan inilah kaum buzzer. Karena yang bisa dilakukannya hanya memasang baliho yang besar. Itu hanya ingin adanya keadilan. Menuntut keadilan. Bukan keluarga saja. Ingin menuntut keadilan yang ada ini. Yang ada di negeri ini. Dengan terpasangnya baliho. KM 50. Usut tuntas. Pada akhirnya banyak yang merasakan bahwasanya jeritan hati ini sangat kecewa terhadap hukum yang ada di negeri ini. Maka daripada itu pemuda-pemudi harus bangkit, berjuang sesuai makomnya masing-masing. 6 syuhada berjuang dalam mengawal seseorang yang ia cintainya, yaitu Habib Rizik Syihab, salah satu dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Darah suci Rasulullah mengalir. Berjuang, mengawal sampai titik darah penghabisan. Dan kita berdoa semua mudah-mudahan 6 syuhada ini diampunkanlah dosanya. Dan kelak kita sebagai pemuda-pemudi berkumpul dengan 6 syuhada ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.